Saudara, insya Allah video ini sangat bermanfaat. Silahkan tekan subscribe, lonceng, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Tasawuf adalah jawaban hidup masa kini. Saat ini justru kita sangat memerlukan ilmu dan belajar tasawuf. Kenapa? Karena zaman sudah terlalu jauh dari ajaran agama. Bahkan di Jawa itu ada ungkapan yang berbunyi, saiki zaman edan, yen ora edan ora keduman. Sak beja-bejane wong edan, luwih bejo wong kang eling lan waspada. Artinya apa? Sekarang ini zaman gila. Semua orang ikut gila. Karena kenyataan, situasi, siapa yang tidak ikut gila, maka tidak mendapatkan bagian dari dunia yang menyenangkan. Jadi orang-orang yang tidak ikut gila, itu sekarang ini dianggap sebagai orang asing. Susah hidupnya. Maka banyak orang ikut gila. Korupsi sebagai sebuah keuntungan secara pribadi maupun kelompoknya sudah menjalar kemana-mana, dan orang melihat orang-orang yang korupsi itu hidupnya kelihatannya enak. Maka orang pun berbondong-bondong ikut berkorupsi sesuai dengan tingkatannya. Kalau tingkatan kecil, dulu bisanya korupsi fotokopi, ya korupsi fotokopi. Korupsi jabatan, korupsi waktu, korupsi di bawah meja, korupsi garong duit negara. Hampir semua orang. Ini zaman gila. Tetapi sak beja-bejane wong edan, keberuntungannya orang yang gila, yang ikut-ikut gila itu tidak seberapa, karena kehidupan dunia ini waktunya sangat pendek. Kalau lagi apes, ditangkap KPK, sengsara dia. Walaupun sengsara, tetap saja dunia masih bisa dinikmatinya. Karena ternyata orang-orang yang korupsi walaupun sudah ditangkap, sudah ditahan, ternyata tempat tahanannya juga jauh lebih nikmat, lebih indah, lebih bagus daripada orang-orang yang hidup di pedesaan, hidup yang serba kekurangan. Tapi itu di dunia. Cuma sak beja-bejane wong edan, bagaimanapun juga tetap akan bejo, akan beruntung orang yang selalu ingat dan selalu waspada. Maka kita harus ingat ajaran agama, ingat petunjuk orang tua kita, ingat pelajaran dari guru-guru kita, ingat ajaran agama kita,
yang diajarkan oleh para guru-guru, para ulama-ulama kepada kita. Jadi sudah segitu jauhnya hidup tidak tentu arah. Bahkan ada orang yang bilang cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Nah, ini sudah keterlaluan. Maka di saat situasi sudah kayak begitu, mari kita kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Hakikat Islam yang sesungguhnya itu adalah tasawuf. Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Apa sih tasawuf itu? Definisi tasawuf menurut Syekh Zakaria Al-Ansari ialah sebuah disiplin ilmu untuk membersihkan jiwa, menyucikan hati, membaguskan akhlak, dan memberdayakan potensi lahir dan potensi batin agar tercapai kebahagiaan yang abadi. Jadi kajian tasawuf itu membangkitkan semua yang kita punya potensi. Anda punya potensi apa? Belajarlah tasawuf, maka potensi kehidupan Anda akan terbangkitkan. Kalau Anda punya potensi sebagai seorang pedagang, belajarlah tasawuf, maka potensi perdagangan Anda akan melejit. Kalau Anda punya potensi sebagai pelukis misalnya, maka renungi, dalami tasawuf, maka potensi kemampuan Anda melukis akan menjadi hebat. Apapun, karena setiap orang itu diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan, sebagai upaya untuk mempertahankan hidup dan membahagiakan diri dan keluarga. Karena segalanya harus ditempuh dengan potensi, dengan kemampuan yang dimiliki. Maka setiap orang punya potensi yang berbeda-beda. Itulah kajian tasawuf yang sebagaimana didefinisikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi membuat kehidupan ini bahagia abadi. Tidak hanya bahagia sesaat, tapi bahagia sepanjang waktu. Kalau kita dapat nikmat, maka nikmat itu akan berlaku di dunia sampai akhir hayat kita. Lebih-lebih nanti di akhirat. Kemudian, tasawuf menurut Ibnu Al-Manjuri, beliau berkata, tasawuf yaitu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara membersihkan batin dan kotoran jiwa. Saudara, hidup kita ini enak atau tidak enak, bahagia atau tidak bahagia, itu dimulai dari sisi batin kita. Sebab setiap manusia itu punya dua dimensi, dimensi lahir yaitu fisik yang kita lihat ini, dan ada dimensi batin, roh kita ada tapi kita tidak pernah melihatnya. Nah, dimensi batin inilah yang dibersihkan karena ini menjadi sumber kebahagiaan, sumber keberhasilan. Maka yang dibersihkan adalah dimensi batin hati kita. Nah, ilmu tasawuf itu membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela seperti dengki, iri hati, dendam, gila pujian, sombong, riya, marah-marah, tamak, serakah, rakus, pelit, hormat kepada orang kaya, menghina orang-orang miskin, ingin tahu persoalan orang lain, ingin tahu keburukan orang lain. Itu adalah penyakit-penyakit batin yang merusak
kebahagiaan hidup. Kadang-kadang saudara sekalian, tidak sadar, kita tidak senang kalau kita melihat ada tetangga kita yang berhasil. Istilahnya, ayam bertelur, duburnya dia yang kesakitan, yang kepanasan. Kereta yang menanjak, dia yang ngos-ngosan. Tetangga beli mobil baru, dia yang meriang. Nah, itu penyakit-penyakit batin. Nah, inilah yang dibersihkan. Ilmu tasawuf, inilah kajiannya. Sehingga kalau setiap orang jiwanya dibersihkan, maka kehidupan ini akan menjadi tentram dan damai. Saudara sekalian yang saya hormati, ilmu tasawuf adalah ilmu untuk melihat cacat pada diri sendiri dan melakukan perbaikannya dan pengobatannya. Jadi kalau kita sakit, kadang-kadang itu sakit terjadi karena sisi batin kita yang tidak baik, yang rusak, yang kotor. Itulah yang menjadikan penyakit. Dengan ilmu tasawuf, seseorang bisa sampai pada tahap bagaimana memutus sebab-sebab yang membuat diri celaka. Menghindari akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat buruk. Dengan itu, seseorang bisa mengosongkan hati dari urusan dunia yang bikin kacau tadi dan mengisinya dalam hati itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu supaya bisa benar-benar bersih, yang ada dalam hati hanyalah Allah, bantulah dengan mengisi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi tasawuf menurut Syekh Ahmad Razuq, tasawuf adalah sebuah disiplin ilmu untuk memperbaiki hati sehingga hati bisa berfokus hanya kepada Allah. Apakah kita tidak bekerja? Ya, bekerja. Tapi bekerja semata-mata untuk bisa kita fokus kepada Allah. Nah, sedangkan ilmu fikih, ilmu syariat, itu adalah sebuah disiplin ilmu untuk memperbaiki amal, menjaga aturan, ya, kemudian menemukan solusi dari masalah-masalah yang lahir, mengikuti aturan pemerintah, mengikuti hukum, prosedur, itu adalah ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu lahir yang harus diterapkan oleh fisik kita mengikuti aturan yang berlaku. Tapi kalau ilmu batin, ilmu hakikat, ilmu tasawuf, itu adalah ilmu yang membangun, yang mengarahkan hati nurani supaya memperoleh kebahagiaan, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.